Oke, terima kasih Sobat Sosial. Kita ketemu lagi di teras Temu Edukasi Rasa dan Aksi Sosial di BBPPKS Bandung. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala BBPPKS, dengan pekerja sosial Pak Agus Elia yang mendampingi para KPM yang siap graduasi mandiri. Tentunya kami akan sedikit bincang-bincang di sini di SKA, Sentra Kreasi Atensi Balai Lembang, yang baru kemarin ini kita launching. Untuk itu, Sobat Sosial, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan hasil monitoring dan evaluasi pelatihan pemberdayaan sosial melalui kewirausahaan sosial. Untuk itu sudah ada di sini Bapak Margo Wiono selaku Kepala BBPKS Bandung akan sedikit membahas tentang profil tentunya KPM yang telah ingin graduasi mandiri. Waktu tidak akan lama lagi, kepada Bapak Margo kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ipin sebagai MC, moderator untuk saat ini. Jadi sesuai dengan arahan Ibu Menteri, dan tentunya ini menjadi tusinya Balai juga, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung. Kami melaksanakan beberapa kegiatan yang tentunya dimulai dari tahun 2022. Di mana di situ kami ditugaskan untuk melakukan pendidikan pelatihan masyarakat yang itu kita lakukan di wilayah kerja Balai Bandung, Balai Lembang ini, termasuk yang di Jawa Barat. Dan alhamdulillah itu bisa kita lakukan 19 angkatan dengan 510. Nah, hasil monep kami sesuai tugas yang diembankan pada bulan April ini, alhamdulillah dari 83 yang kita sasar, kita monef. Tentunya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Agus Elia sebagai penanggung jawab Kabupaten Subang dan penanggung jawab Peksos nih, bahwasanya kita bisa menjaring alhamdulillah 9 dari wilayah kerja kami, yaitu di Jawa Barat, Banten, Lampung, dan kami baru menyasar di Jawa Barat. Nah, kehadiran beliau, tentunya kami tidak memaksa dalam situasi apapun. Hasil monep kami ini mengalir begitu apa adanya, tanpa kami rekayasa. Dan alhamdulillah saat ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan para pejuang pahlawan ekonomi Nusantara yang sesuai arahan Ibu Menteri Sosial, yang bersedia dengan secara tulus. Alhamdulillah Bu Yaya, Aryani, Bu Sri Yunitasari, dan Bu Imas Siti Romlah, selain di 6 orang yang ada di kabupaten-kabupaten lain ini, menyiapkan secara tulus ikhlas untuk melakukan saya siap graduasi menjadi KPM. Ini menjadi suatu kebanggaan. Bahan kami kemarin melakukan itu dan mendengar sendiri secara langsung, kami menangis sebenarnya saya. Betapa tulusnya beliau memberikan sesuatu yang berharga kepada KPM-KPM lain yang masih menanti. Dan alhamdulillah beliau dengan tulus ikhlas, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah beliau. Beliau tidak ingin berada di posisi pada tangan selalu menengadah, tapi pengen berbuat untuk negara ini, dia tangan di atas. Dan mudah-mudahan ini menjadi bibit bahwasanya dia lepas dari kemiskinan, lepas dari segalanya, dan menjadi orang kaya baru. Nah, orang kaya baru yang tentunya ini akan gagah beliau. Tidak lagi di istilahnya dicemooh, hanya nunggu bantuan. Sekarang beliau bisa gagah mengatakan bahwasanya saya sudah bisa memberikan kepada negara ini satu yang terbaik, dan mudah-mudahan dicatat sama Allah. Inilah menjadi program kami di Balai, dan kemungkinan kan kami lakukan monep-monep kembali, dan mudah-mudahan kita dapat menjaring lebih banyak para KPM-KPM yang berjuang untuk bergraduasi. Saya pikir itu Pak Ipin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Margo Wiono. Sobat Sosial, kita sudah dengarkan tadi bahwa ketiga ibu ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi KPM-KPM lain tentunya. Energik, muda, luar biasa, wawancaranya pinter sekali. Sobat, ya, cantik ini yang penting. Sobat Sosial, kami melakukan responden monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial itu 49 orang dalam berbagai kabupaten dan kota. Tentunya
Dari 49 yang kami review, yang kami monitoring dan kami evaluasi, rata-rata menyatakan siap. Ada juga yang memang memerlukan waktu, tetapi ada 9 orang yang siap-siap graduasi mandiri. Nah, hal-hal ini mungkin menjadi concern kita, siapa yang menjadi graduasi mandiri, dan itu menjadi luar biasa kekayaan kita membina, melatih mereka. Untuk itu Pak Agus Elia, yang memang kemarin berdarah-darah ya, mencari Ibu Sri ya, jalannya longsor Pak. Oh, hujan juga segala macam, cuman luar biasa ketiga orang ini menginspirasi semua. Silahkan Pak Agus, seperti apa mungkin profil yang 3 ini, boleh juga dengan yang 9, dan mungkin secara globalnya seperti apa pelatihan Daya Mas dengan monitoring sampai saat ini. Terima kasih, waktunya kami persilakan Ya, Pak. baik, saya Agus Elia Gunawan, pekerja sosial di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya sangat bangga karena mendampingi para KPM, PKH khususnya ini, dan tahu persis bagaimana kondisi awalnya. Tentu tidak malu-malu kalau beliau merasa waktu itu memerlukan bantuan atau uluran tangan dari Kementerian Sosial, mendapat program bantuan PKH, kemudian mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat. Yang lebih saya bahagia ketika mendampingi adalah tekad, niat, dan itikadnya yang luar biasa. Saya hampir nggak percaya kalau beliau-beliau siap untuk graduasi. Sangat tidak percaya, tapi itu betul ketulusan yang sangat tulus Pak Kepala Balai. Sampai saya pun bertanya, bukan malah malah memprovokasi, ayo graduasi. Malah saya bertanya, bener ini, sambil nggak percaya. Iya Pak, saya siap. Kenapa kok mau? Kan saya udah lebih meningkat sekarang. Sebelumnya kan saya serba kekurangan, pendapatan sedikit, sekarang punya usaha. Dan walaupun punya anak kecil, Ibu Yuni, Ibu Sri, siap, nggak apa-apa. Saya ingin bantu orang dan sekarang ingin kasih kesempatan sama orang lain untuk mendapat program PKH. Masih banyak orang yang terpuruk, yang miskin ekstrim. Maka itu Ibu Sri yang saya panggil Bu Yuni sangat luar biasa. Saya hampir nggak percaya karena tempatnya jauh di pelosok, bahkan jurang kemarin berlongsor. Tapi semangatnya dan kreativitasnya luar biasa. Semangat terus itu untuk Bu Sri. Inspiratif dari desa. Iya, inspiratif. Dan bagi saya inilah adalah pionir-pionir dari Subang, 3 orang dulu pionir yang menginspirasi dan memotivasi. Teman-teman lainnya sekarang pun pada, wah saya juga kalau gitu siap deh graduasi. Nah kemudian Ibu Siti juga, walaupun saya nggak bongkar semuanya, tapi dalam keadaan ekonomi dan kondisi keluarganya memang memprihatinkan, sekarang sudah sangat semangat dan yakin, dengan seyakin-yakin untuk graduasi. Usahanya di bidang kelontongan atau sembako, pulsa dan lain-lain, sudah punya toko sendiri dan produknya sudah ada. Di samping ada sembako, jualan pulsa juga reseller. Jaringannya luas, IT-nya lumayan. Ibu Yaya tadinya jualan keliling pakaian. Kemudian sekarang walaupun keliling sudah ada orderan, sudah pakai online system, dan orderan untuk perabotan rumah tangga pun siap. Jadi luas lah wawasannya. Dan yang penting sekali lagi Pak Ipin ini pionir dari Subang untuk graduasi, itu benar-benar kreatif dan semangat juangnya yang tinggi, itu yang saya salut sebagai pekerja sosial. Oke. Demikian Sobat Sosial, itu dari prolog dari Pak Agus Elia selaku pekerja sosial dan bertanggung jawab di monitoring dan evaluasi di Kabupaten Subang. Tentunya ini hal yang luar biasa, ibu-ibu ketiga ini yang menginspirasi kita semua. Kami BPPKS Bandung sangat berterima kasih dan aplaus, salut luar biasa ibu-ibu muda ini. Mudah-mudahan berikutnya ada susulan-susulan lain yang ikut graduasi mandiri. Pertama, ini adalah Ibu Sri. Kita akan wawancara sedikit dengan Ibu Sri yang telah berhasil keinginannya untuk graduasi mandiri dengan olahan di sini kue kering dan juga mungkin ada orderan kue basah bisa. Selain itu kita akan dialog seperti apa, perkenalkan diri Ibu Sri, jenis usahanya apa, terus peningkatan usahanya bagaimana, dan kenapa sih ingin graduasi mandiri. Ibu Sri, silahkan. Ya, saya Sri Yunitasari, KPM dari Subang. Perjalanan saya sebelum mengikuti pelatihan, ya saya tidak muluk-muluk ya Pak. Saya butuh banget bantuan karena waktu itu anak saya sakit-sakitan. Nah dari situ alhamdulillah juga bisa dapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih.
Tapi untuk saat ini setelah saya mengikuti pelatihan, alhamdulillah omset usaha saya jadi meningkat. Ya. Sampai berapa tuh? 3 juta per bulan, Pak. Kira-kira 3 juta per bulan. Kenapa saya ingin graduasi mandiri? Selain saya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dari saya teh nggak mau tangan di bawah terus, maunya sih mudah-mudahan tangan di atas. Itu ingin memperbaiki, gimana ya, menafkahi itu ingin hasil sendiri, ingin hasil keringat sendiri, dari nggak berpangku tangan kepada pemerintah, dari bantuan terus. Begitu kira-kira, Pak. Luar biasa, sampai Bapak juga berkaca-kaca, Pak Agus juga berkaca-kaca. Jenis usaha apa memang yang Ibu Sri tampilkan? Boleh di-zoomkan proses produksi sampai bisa terjual seperti apa, sambil dilihat-lihat, dijelaskan ke kamera. Kami persilahkan Ibu Sri. Iya, ini namanya kue nastar. Ini kalau ini kastengel namanya. Ini kue kacang. Kalau ini lumpia misda namanya. Kalau ini kacang umpet namanya. Boleh dilihat nih, katanya nih jagoannya Ibu Sri, kacang umpet namanya. Modalnya berapa per toplesnya berapa? Jadi punya keuntungan, dihitung saja ya, dari satu toples Sobat Sosial sampai ada peningkatan yang luar biasa. Ini seperti apa nih? Silakan Ibu. Kalau misalkan dari kacang umpet tersebut ini, saya sih ngambil untungnya 30% kali, Pak. Iya, 30% Pak saya ngambil keuntungan. Ininya 15.000. 15.000. Ikan daya jangkau masyarakat kan di kampung itu, Pak, daya belinya kan masih kalau iya bervariasi. Kalau mahal dikit aja, wah loncat ke yang lain gitu. Tapi kan kalau partai banyak mah ya alhamdulillah gitu, Pak. Kalau iya, alhamdulillah kalau banyak mah. Oke, Bu Sri, berarti yang dijual itu selain kacang umpet jagoannya Ibu Sri, mungkin karena pasar ada harga yang ingin lebih bagus kuenya, siap juga memproduksi sesuai orderan, seperti apa? Siap, Pak. Oke, silakan dijelaskan. Kalau misalkan ada permintaan pasar, saya siap menerima orderan dan harga tergantung harga pasar. Hubungi, punya apa nomor telepon? Hubungi saja nomor saya, nomor WhatsApp saya di 085 221 065 633. Oke, terima kasih. Nanti nomor WA-nya kami di dalam video ada di bawah ini. Sobat Sosial, selain punya pahlawan ekonomi Nusantara, Ibu Sri, kita punya 2 orang lagi jagoan ya, yang luar biasa. Ya? Beliau dulu dibantu oleh Diklat Pemberdayaan Masyarakat, dibantu apa aja? Oke, silakan jelaskan. Pas lagi pelatihan, Pak? Enggak, setelah pelatihan kan ada barang yang pendukung yang mendukung Ibu. Dikasih kompor yang semawar, dikasih blender, dikasih pisau set, terus dikasih juga oven. Oven ya, berguna, sangat berguna. Ya. Makasih. Oke, terima kasih Sobat Sosial. Dalam pelatihan, ketika beres pelatihan, BBPPKS Bandung memberikan peralatan untuk alat dukung usaha. Dari wawancara dengan Ibu Sri, kita dengar bersama bahwa BBPKS memberikan bantuan peralatan kompor gas, oven, alat juga blender untuk mendukung kegiatan produksi Ibu Sri. Luar biasa ini. Kita beralih kepada Ibu selanjutnya. Di sini sudah ada Ibu Imas Siti Romlah. Nanti biasa memperkenalkan diri, sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa. Kenapa berkeinginan untuk graduasi mandiri juga, dengan kondisi yang saya dengar dengan Pak Agus yang mulainya seperti apa dan sekarang luar biasa, Pak. Luar biasa. Sobat Sosial, kita akan dengarkan sekarang Ibu Imas Siti Romlah. Untuk Ibu Imas, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas Siti Romlah, KPM dari Subang. Kebetulan usaha yang saya jalani saat ini warung kelontongan,
konter sambil nyambil jualan online. Sebelum merintis usaha toko kelontongannya, histori saya dulu dari awal nikah. Saya belum awal merintis usaha. Saya nikah cuma punya modal 1 juta Pak dulu buka warung. Untuk makan aja awal nikah saya setahun sama suami nikah ya, makan 1 bungkus berdua, jam 9 makan. Sore asar bareng-bareng makan, nyari ke warteg. Waktu itu harga nasi bungkus 5.000, makan sama orek tempe berdua. Beriringnya waktu yang 1 juta itu kami kembangkan, terus aja diputar uang yang 1 juta itu sampai bisa berkembang. Kemudian pernah ada di posisi terpuruk Pak. Pernah di posisi terpuruk, kita pernah diuji suami sakit sampai 2 tahun dulu Pak, suami sakit. Nah dari sana saya mulai berpikir bagaimana caranya kita bisa menghasilkan cuan dengan kondisi suami masih sakit, masih punya tanggungan 1 anak. Dari sana saya mulai berpikir, jadi ada hikmah di balik musibah juga sih Pak yang saya alami gitu. Gimana sih ya caranya kita, gimana cari cuan, anak keurus, suami lagi sakit. Kita kan sekarang di era digital ya Pak, gimana pinter-pinter kita gitu ya. Ya udah saya mulai join reseller, terus saya mulai ngambil barang orang gitu, gimana. Yang penting kita dapat cuan walaupun sedikit, halal dan berkah buat keluarga kita gitu Pak. Alhamdulillah setelah beriringnya waktu, sebelum saya melakukan pelatihan dan sesudah pelatihan, alhamdulillah ada perubahan yang signifikan bagi keluarga kami. Terutama dari segi ekonomi ya Pak, alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit kita bisa mulai nabung, kita bisa berbagi ke saudara, ke keluarga, ke orang tua kita, alhamdulillah makin berkah gitu Pak, alhamdulillah. Alasan saya mau siap graduasi mandiri, pertama saya yang jelas ingin memberikan ada orang yang lebih berhak. Kita ini udah alhamdulillah Allah udah ngasih rezeki lebih, kita berarti rezeki kita ada yang lebih membutuhkan. Makanya saya benar-benar siap untuk graduasi mandiri. Kemudian yang utama lagi graduasi mandiri, saya nggak mau gitu, prinsip dari dulu dari awal menikah sama suami ya Pak, kami mah pengennya mandiri gitu aja. Apalagi sekarang ada program dari pemerintah, kami sangat bersyukur Pak, sangat bersyukur sekali. Terus kami sangat bangga dengan ada program ini. Kami siap graduasi, insya Allah kami siap untuk mengembangkan usaha kami. Oke, Sobat Sosial, bahkan ketika monitoring dan evaluasi saya dengan Pak Agus, Ibu Imas Siti Romlah, kapan kami akan mempercepat proses graduasi mandiri itu? Seperti berkeinginan seperti itu ya Pak Agus ya. Jadi betul-betul menginspirasi Pak, luar biasa. Terima kasih ini Ibu Imas Siti Romlah yang memang tidak mau hidupnya selalu di bawah, tetapi dia ingin memberikan kepada yang lebih berhak tentunya untuk membangkitkan ekonomi para keluarga penerima manfaat yang lain tentunya. Oke, ada satu lagi nih Pak Agus. Nah, produknya salah satu yang diunggulkan oleh Ibu Imas Siti Romlah adalah baju atau mukena yang dijual secara online, secara juga bisa dipesan melalui status WA dan lain seperti itu. Silakan jelaskan. Ada tokonya juga, silakan. Kalau yang namanya jualan online kan kita harus pintar-pintar lihat kondisi ya Pak. Sekarang misalkan musimnya Lebaran, permintaan masyarakat apa sih yang sekarang dibutuhkan masyarakat gitu ya. Kita harus pintar-pintar baca kondisi. Sekarang pasti nyarinya mukena. Terus saya ini kebetulan saya join sama temen, bisa naik level. Pertama kita misalkan kita order dari 1 lusin, kita bisa naik level menjadi agen. Lumayan kan cuannya, presentasinya lebih besar. Kita bisa ngerekrut reseller juga gitu. Kita bisa sama teman join. Nah, kita kebetulan kemarin alhamdulillah saya dari tahun ke tahun alhamdulillah ada peningkatan Pak. Misalkan selain kita dapat orderan juga, pertama kita dapat cuan. Terus kemarin juga ini saya sampai tembus waktu hampir 2 kodi. Padahal ini mukena mahal loh Pak. Tapi saya buka sistem gini Pak, gimana caranya jualan kita laku. Ini pasarnya kan mahal. Misalkan ini harga mukena harganya 350.000. Kalau kita beli kan laku nggak ya jual harga mukena ke masyarakat?
Berapa persen? Keuntungan kebetulan karena saya udah naik level karena di atas lusin hampir 2 kodi kemarin, saya bisa dapat untung kalau agen itu 20%. 20%. Luar biasa ya. Alhamdulillah dapat fee-nya. Kemudian ada reward juga dari sana penyegat, ada reward dari sana dari pihak DB distributor dapat reward untuk penjualan satu kodi aja dapat LM. Alhamdulillah, iya. Jadi penyemangat juga kan kita, iya. Alhamdulillah dapat LM gitu. Terus saya teknik jualannya gini Pak, kalau pengen gimana sih caranya masyarakat mempunyai mukena yang bagus dengan harga yang emang lumayan mahal ya Pak, segini emang mahal kalau kata saya masyarakat. Saya open tabungan mukena Pak. Gimana caranya? Gini aja, ini harga 350. Kita open tabungan sambil nunggu ready barang. Kita open tabungan per bulan misalkan 120, 110, 110. Jadi begitu barang ready kita nggak kaget gitu bayarnya gitu. Jadi mereka punya mukena impian dengan budget yang bisa mengatur keuangan mereka gitu Pak. Iya. Oke, Pak Margo, Pak Agus, Sobat Sosial, di dalam teras temu edukasi rasa dan aksi sosial, kita melihat ini profil ibu yang sudah ingin keluar graduasi mandiri dengan menjelaskan begitu detail dan teknis. Mungkin hal-hal ini yang akan disenangi oleh semua pihak kan Pak? Bahkan sudah online juga. Sudah online juga, luar biasa. Ini trik-trik jualan online dan keuntungannya seperti apa. Dan tadi ada semacam tabungan apa? Tabungan mukena. Tabungan mukena ini yang meringankan para pembeli tentunya. Ini luar biasa, terobosan-terobosan. Satu produk yang bagus. Pak Margo, bagus. Tentunya profil belum lama kita berkenalan bahwa mereka ini orang-orang pintar, orang-orang smart yang memang layak untuk menginspirasi semua pahlawan ekonomi Nusantara. Terakhir, Sobat Sosial, kita akan berbincang-bincang kembali dengan Ibu Yayah Aryani, ya. Ibu Yayah Aryani dengan Pak Agus juga yang memang mendampingi terus. Dia bercerita mulai dari gang sempit. Sekarang Pak Margo dengan rumah yang sangat luas dan sangat keren. Itu mungkin diceritakan Pak Margo ya? Ya, boleh. Before, after, susah, senangnya, dan sekarang justru malah menginspirasi ketiga orang ini. Mungkin untuk Ibu Yayah Aryani kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayah Aryani, KPM dari Subang. Awal rintisan pertama saya ya, cerita dari awal. Hidup saya tuh dulu dibilang terlalu susah enggak. Ya, suami saya tuh kerja jadi ternak ikan. Nah, namanya ternak ikan kan enggak tiap bulan panen atau menghasilkan ya. Ada jangka waktu untuk penjualan ikannya. Biasa paling cepat tuh per 2 bulan atau per 3 bulan. Kita nunggu hasil uang tuh kadang nunggu begitu lama juga, 2 bulan atau per 3 bulan gitu Pak. Ya, anak saya 3. Makin kesini saya tuh mikir ke penghasilan dari suami saya tergantung sama suami saya, nunggu harus 3 bulan itu lumayan juga. Saya tuh jadi mikir gimana caranya saya bisa bantu keekonomian keluarga, bisa bantu juga ya keinginan impian saya keluarga selama ini tuh. Pertama tuh sebenarnya pengen banget punya rumah sendiri. Yang awalnya tuh saya tuh belum punya rumah, masih dulu nempatin rumah saudara. Walaupun itu juga nggak ada biaya sewa, dikasih diringankan. Iya, alhamdulillah. Sekarang dari awal pertama usaha saya ini kan menjual pakaian ya. Dari awal, dari modal ya begitu minimnya, nyoba-nyoba dulu gitu. Nyoba-nyoba dulu dari awal jualan celana-celana kayak gitu, modal sedikit. Yang akhirnya kita kembangkan, hasilnya juga kita tambah lagi produk yang lain. Bisa nambah lagi keuntungan, kita terus putar-putar lagi uangnya. Alhamdulillah hasilnya ada kita tabung, buat anak-anak sekolah juga bisa gitu Pak. Alhamdulillah banget. Yang alhamdulillah sampai akhir ini, sampai begitu senangnya, nggak nyangka juga gitu. Kita punya tabungan sampai punya sedikit ngebantu. Ya bisa tercapai juga lah keinginan, impian keluarga yang punya rumah. Makanya kemarin tercapailah impian. Alhamdulillah, makanya kemarin juga kata saya, Bapak ini tuh rumah tuh perjuangan yang luar biasa, cek aku teh gitu. Yang awalnya kita juga nggak nyangka ya kita sampai punya rumah kayak gini, walaupun ya
nggak sebagus gitu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget gitu. Dan akhirnya berkeinginan untuk graduasi mandiri. Alhamdulillah. Oke, silakan ceritakan tentang itu. Ya, di samping itu kan saya merasakan usaha saya sedikit demi sedikit ada kemajuan, keuntungan ya lumayan gitu. Saya bisa juga menabung, penghasilannya juga adalah gitu. Di samping itu saya udah merasa cukup untuk tidak menerima bantuan lagi gitu. Alhamdulillah saya berinisiatif untuk graduasi mandiri yang insya Allah saya tuh yakin yang yakinnya sama Allah bahwa Allah itu selalu meringankan di setiap hambanya yang selalu ingin berusaha dan berdoa. Jadi saya yakin mudah-mudahan Allah selalu meringankan, selalu melancarkan usaha saya gitu. Jadi saya yakin dan saya siap untuk menjalankan graduasi mandiri. Oke. Diklatnya Ikut diklat ya kemarin. Ikut juga diklat. Dibantu apa aja? Dibantunya alat-alat produksi ya. Oke. Sobat sosial, terima kasih. Ini Ibu Yaya, Ibu Imas Siti Romlah, dan Ibu Sri Yunita Sari. Pak Margo, mungkin nanti kembali lagi ke Pak Margo dengan Pak Agus. Sobat sosial, ternyata program Keluarga Harapan yang pada awalnya memang semua mendapatkan bantuan secara periodik dan berkala, tetapi untuk 2-3 tahun terakhir ini ada terobosan-terobosan luar biasa dari Kementerian Sosial. Artinya apa? Dengan tahun kemarin saja pelatihan pemberdayaan masyarakat, pada tahun berikutnya kita menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa dan mereka memang menjadi lebih berdaya, lebih meningkat secara ekonomi, lebih meningkat secara pengetahuan, dan lebih meningkat secara keterampilan. Itu luar biasa dengan program pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial. Saya kembali lagi ke Pak Margo. Pak Margo, kita sudah melihat tadi sangat-sangat luar biasa penjelasan dari ibu-ibu kita ini yang graduasi mandiri. Tanggapan Pak Margo ini seperti apa dengan kemajuan yang luar biasa anak didik kita dan anak latih kita? Silakan Pak Margo. Jadi tidak ada kata-kata yang patut kami acungkan jempol dan kami bersyukur dari balai yang mempunyai program diklat pemberdayaan masyarakat, walaupun mungkin baru tahun 2022 kita gencarkan, tapi ternyata beliau ini sebenarnya juga punya embrio sebelumnya. Betul. Punya embrio yang cukup bagus menjadi pahlawan. Jadi kata-kata saya buat beliau adalah kalian adalah hebat, menjadi pionir bagi terjadinya graduasi mandiri di seluruh Indonesia. Dan bahkan ini saya minta untuk segera mungkin kita melakukan hal-hal seperti ini, program-program seperti ini secepatnya, agar lebih banyak pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan seperti ini menjadi contoh di seluruh Indonesia. Dan tentunya saya berharap juga bahwasanya apa yang kami lakukan adalah yang terbaik. Dan inilah salah satu Kemensos hadir di masyarakat, terutama yang tadi di pelosok, ya, sampai ke sana pun dengan berjuang, tapi alhamdulillah di situ terdapat seorang pahlawan ekonomi Nusantara yang cukup bagus. Jadi saya bilang hebat untuk beliau dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik buat beliau dan buat keluarga terutama. Apalagi tadi beliau ini sudah punya rumah, ya, yang cukup diimpikan. Cita-cita impian yang mungkin dulu nggak mikir, tapi ternyata sekarang Allah tuh memberikan kayak kun fayakun. Dan ini adalah hal yang sangat diimpikan oleh seluruh KPM sebenarnya, ya. KPM, terima kasih kepada ibu-ibu yang kami banggakan. Tentunya itu Pak Ibin. Oke, Sobat Sosial, kita sudah mendengar tadi dari Pak Margo mengapresiasi ketiga pahlawan ekonomi Nusantara yang memang mau keluar dari graduasi mandiri. Tentunya kita salut karena dengan program kemarin ini seperti lokomotif mempercepat para KPM peserta program PKH, mempercepat menjadi lebih cepat lagi
dan mungkin akan lebih berdaya lagi dan orang lain yang mempunyai kesempatan lagi bisa mengikuti program itu. Ya baik, satu kata kunci di seluruh wilayah hasil dari pelatihan. Pada dasarnya mereka semua punya itikat untuk graduasi mandiri. Sudah punya hanya kondisi yang mungkin bervariasi, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi pada dasarnya semua sudah siap untuk graduasi mandiri. Dan yang paling utama bagi saya pekerja sosial, pelatihan pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan bahwa pekerjaan sosial relevan dengan pemberdayaan. Kekuatan mindset bisnis luar biasa dari alumni pelatihan. Semua punya mindset bisnis yang bagus. Kemudian dari mindset bisnis lalu punya gairah untuk mempunyai target-target omset itu dalam bisnis. Dan setelah target omset ternyata punya target yang lebih bagus lagi, yaitu mengumpulkan aset-aset termasuk tadi rumah yang paling tinggi idamannya. Maka ini relevan kalau pelatihan pemberdayaan itu bukan hanya pemberdayaan ekonomi tapi pemberdayaan sosial. Dan kita kewirausahaan pun bukan kewirausahaan saja, tetapi kewirausahaan sosial. Ada kata kunci bukan modal finansial saja yang penting, tapi modal sosial, trust, norma, dan lain-lain, dan jaringan-jaringan yang mereka miliki. Dan yang paling penting kata kuncinya, mereka diawali dengan menguatkan nilai diri, bukan nilai uang. Yang dikejar nilai diri, kemampuan diri, uang mengalir, dan sekarang sudah hasilnya dibuktikan, itu pekerjaan sosial pendekatannya. Berarti itu Pak Ipin yang luar biasa dari pelatihan yang dilakukan BPPKS Bandung untuk pahlawan ekonomi Nusantara ini. Oke, terima kasih Sobat Sosial. Luar biasa perbincangan pada teras temu edukasi rasa dan aksi sosial di BBPPKS Bandung, dan bertempat kita di Sentra Kreasi Atensi. Mudah-mudahan ini menjadi jendela untuk promosi. Mungkin bisa saja Ibu Siti, Ima Siti Romlah, Ibu Yayah, dan Ibu Sri menitipkan produknya, Pak. Ya, siap. Menitipkan produknya, baik bajunya, pakaiannya, atau kue-kuenya kita akan pajang, Ibu Sri di sini. Mekanisme seperti apa nanti akan kita tempuh. Mungkin bisa saja tim kami akan membeli produk Ibu, tentunya tetap ada hasilnya untuk Ibu. Mungkin itu ya. Betul. Saya usul mungkin pada kesempatan ini kan ini bagian dari pemasaran beliau juga. Selain beliau berterima kasih kepada pemerintah dan siap mandiri, tentunya beliau juga bisa mengutarakan bagaimana kalau nanti ada pesanan dari berbagai pihak menghubungi siapa selain Balai. Bagi rekan-rekan semua yang membutuhkan barang, misalkan seperti terutama di bidang fashion ya, seperti mukena, pakaian dan lain, bisa hubungi saya di nomor 08535 232 5464. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut Ibu. Ya. Buat teman-teman semua juga yang butuh pakaian wanita, anak, mau gamis, mau mukena juga bisa hubungi saya langsung di nomor WA 085 321 650 236. Harga dijamin murah. Ya murah dulu. Harga dijamin murah. Dari Ibu Sri Yunitasari, Ibu Ima Siti Romlah, dan Ibu Yayah Aryani tadi sudah dipromosikan. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Silakan, perlu apa saja, baik kue, produk dari mulai kue kacang, kue nastar dan sebagainya. Ditambah juga Ibu Siti Romlah adalah produknya adalah gamis, mukena, baju-baju fashion yang harganya itu memang lumayan bisa bisa ditabung seperti tadi. Online. Nanti penjelasannya online. Oke. Dan terakhir Ibu Yayah. Mungkin Pak Margo, Pak Agus, Ibu Yayah, dan Ibu Ima Siti Romlah serta Ibu Sri Yunitasari bincang-bincang di dalam kesempatan ini di teras temu edukasi rasa dan aksi sosial BBPKS Bandung. Usai sudah, mudah-mudahan dari perbincangan kecil ini menjadikan ada semacam feedback atau timbal balik baik bagi ibu-ibu yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Kita bisa temukan di channel YouTube bbppks.bandung. Terima kasih. Kami menunggu like, comment, share, dan subscribe-nya.
Dan untuk itu, terima kasih Pak Agus Elia Gunawan, Bapak Dr. Andes Margo Wiono, Ibu Yayah Aryani, Ibu Imas Siti Romlah, dan Ibu Sri Yunitasari. Perbincangan ini luar biasa, produktif pada pagi ini, luar biasa. Sobat Sosial, BBPKS Bandung, bangkit bersama. BBPKS Bandung, bangkit bersama. Terima kasih.